Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Dapur Yana. Siapa sih yang nggak pengen bikin cake dengan bahan yang murah dan cuma menggunakan satu butir telur? Pasti semuanya pengen banget kan? Ayo, di sini aku akan ajarkan cara membuat cake yang mudah dan cuma membutuhkan satu butir telur pastinya. Dengan hasil yang cantik, menarik, istimewa, dan dijamin rasanya juga pasti bakalan enak. Dan hasilnya cantik istimewa sekali seperti cake yang ada di mall-mall gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat homemade buttermilknya dulu ya. Siapkan 175 ml susu cair. Di sini aku menggunakan susu sapi murni. Kalau misalkan kalian nggak punya susu sapi murni, bisa pakai susu UHT juga bisa ya. Dan tambahkan 1-2 sendok teh perasan jeruk lemon atau nipis. Atau misalkan kalian mau menggunakan cuka juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu dan diamkan selama 10 menit. Langkah berikutnya kita akan mengayak dan mencampurkan semua bahan kering kecuali gula. Siapkan wadah. Masukkan 140 gram tepung terigu, 30 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan keringnya ini kita ayak dulu, bertujuan supaya tidak ada tepung yang menggumpal, terus nantinya saat dicampurkan ke adonan bisa lebih mudah tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kalau sudah, langsung aja ini kita aduk. Jadi mengaduknya nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja ya. Kemudian bahan keringnya ini kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya siapkan 1 butir telur. Kemudian langsung aja kita pecahkan telurnya dan masukkan ke dalam wadah. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah. Kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sambil kita masukkan 140 gram gula pasir. Ini gula pasirnya kita masukkan secara bertahap. Oke, kemudian lanjut kita masukkan semuanya sekaligus sisa gula pasirnya. Dan ini kita mixer dimulai dari kecepatan rendah sampai ke kecepatan tinggi. Kita mixer sampai gula pasirnya ini itu larut ya, dan adonan telurnya ini itu berubah menjadi warna putih pucat kayak gini. Oke, kalau sudah langsung aja kita matikan mixernya. Dan langsung aja kita masukkan bahan kering yang sudah kita ayak dan kita sisihkan sebelumnya. Lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan juga homemade buttermilk yang telah kita sisihkan sebelumnya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya mengaduknya ini bisa lebih mudah, di sini aku lanjut mengaduk menggunakan whisker supaya lebih mudah saat mencampur adonannya. Oke, kalau ini sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan di suhu ruang. Kita aduk lagi sampai semua bahannya ini itu benar-benar tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini, langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran, silahkan komen di bawah ya.
Oke, kira-kira tekstur adonannya kayak gini. Kemudian lanjut kita tambahkan 3/4 sendok teh pewarna makanan. Di sini aku menggunakan pewarna merah tua ya. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata kayak gini, ini adonannya siap kita masukkan ke dalam loyang. Karena aku nggak punya kertas baking, jadi seperti biasa di sini aku menggunakan olesan Carlo. Olesan Carlo ini itu bahan-bahannya terdiri dari 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian dicampur, diaduk sampai merata, dan jadilah olesan Carlo yang kayak gini. Kita olesi dengan olesan Carlo sampai merata. Jadi untuk mengolesinya ini nggak usah terlalu tebal, yang tipis-tipis aja, yang penting itu merata. Olesan Carlo ini itu bagus banget, dijamin nggak bakaran lengket di loyangnya. Pokoknya yang penting saat mengeluarkan kuenya dari loyang itu tunggu sampai dingin ya. Kalau sudah siap adonannya kita masukkan ke dalam loyang. Jadi ini adonannya aku masukkan semuanya sekaligus supaya matangnya itu bisa lebih cepat ya, nggak usah terlalu lama-lama. Dan nanti saat matangnya aku potong aja menjadi 2 bagian. Kita ratakan permukaan adonannya kayak gini. Lalu hentak-hentakan loyang bertujuan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan siap kita panggang. Sebelumnya ini ovennya sudah aku panaskan selama 10 menit. Kita panggang selama kurang lebih 25-30 menit di api sedang stabil atau sampai matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah kita menunggu kurang lebih 25-30 menit, langsung aja ini kita keluarkan dari dalam oven. Jadi sebelumnya ini cake-nya sudah aku dinginkan dulu. Lanjut kita keluarkan cake-nya dari dalam loyang. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh saat mengeluarkannya mudah sekali. Oke, jadi cake-nya sebelumnya ini sudah aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian langsung aja kita saatnya plating. Lanjut kita olesi permukaan cake-nya kayak gini. Jadi untuk olesannya ini aku menggunakan whipped cream yang terbuat dari putih telur. Whipped cream ini teksturnya halus, lembut, kental, padat, tidak berongga, dan awet pastinya lah ya. Kalau sudah merata, lanjut kita tumpuk dengan potongan cake yang satunya lagi. Oh iya, jadi di video yang sebelumnya aku pernah bikin whipped cream yang terbuat dari putih telur dan buttercream. Jadi kalian mau olesi pakai buttercream atau whipped cream itu terserah, nggak apa-apa. Kalian bisa cek videonya di sini ya. Kalau sudah merata kayak gini, langsung aja kita tambahkan topping. Di sini aku menggunakan topping keju parut. Kita taburi keju parut di permukaan whipped creamnya kayak gini sampai merata. Oke, kalau sudah merata, supaya tampilannya lebih cantik, lebih manis, kita tambahkan potongan coklat batang. Kalau sudah ditaburi dengan irisan coklat batang kayak gini, oke, ini sudah jadi. Dan ini dia, cake-nya udah jadi deh. Bagaimana? Super duper gampang banget kan cara bikinnya? Cuma pakai 1 butir telur aja udah jadi cake yang cantik, manis, tampilannya mewah, dan pastinya enak banget. Kalian harus coba ya, ini tuh rekomen banget buat kalian. Oke, langsung aja kita coba. Jadi ini kita potong dulu, pelan-pelan aja saat memotongnya. Dan ini dia hasilnya, cantik sekali, berasa mewah kayak cake yang ada di mall-mall gitu ya. Oke, langsung aja kita coba. Dari potongannya aja, ini itu berasa halus, lembut banget. Teksturnya yang halus, lembut. Jadi kira-kira kayak gini bentuknya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya ini itu enak banget, tekstur cake-nya yang halus, lembut, manisnya pas dengan perpaduan whipped cream-nya beserta keju dan coklat batangnya itu menjadikan suatu kombinasi yang pas, cocok banget, rasanya itu mewah. Padahal cuma butuh satu butir telur aja ya, tapi sudah menghasilkan cake yang cantik seperti ini. Seperti cake yang ada di mall-mall gitu ya. Mantap banget deh hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.